Jadi bismillahirrahmanirrahim, bertemu lagi dengan saya di TWHI, dan kali ini kita akan mereview charger baterai merek Wipro dengan tipe WP15 ampere hours. Kemudian kita akan cek apa aja yang kita dapat di dalam box ini. Nah, ini untuk kelengkapan yang didapat di sini. Mohon maaf, saya pakai tangan kiri. Ini ada cadangan untuk sekeringnya. Kemudian di sini juga ada manual booknya atau cara penggunaannya. Nanti kita akan buka untuk manual booknya. Kemudian ini akan kita keluarkan terlebih dahulu untuk unit daripada charger merek Wipro dengan tipe apa tadi? WP15 ampere hours. Kita akan keluarkan. Kemudian ini untuk buku manualnya ya, dengan judul baterai charger merek Wipro, modelnya yang ini adalah WP15 ampere hours. Kemudian untuk petunjuk pemakaiannya, di sini pemakaian yang harus diperhatikan pada saat pemasangan volt yang dibutuhkan pada pengisian jumlah baterai, dan terutama pemasangan kutub plus dan minusnya pada aki. Ingat-ingat jangan sampai terbalik karena bisa merusak aki atau charger baterainya sendiri. Dan apabila aki kosong, ampere meter akan menunjukkan ke arah maksimum dan perlahan-lahan akan turun, itu berarti pengisiannya berjalan normal. Apabila tidak berjalan berarti aki tidak normal. Bisa dilakukan tombolnya dipindah ke high, kalau aki normal cukup tombol low. Pengertiannya di sini adalah baterai 12 NS50, berarti baterai tersebut maksudnya 12 volt 50 ampere hours. Artinya 50 ampere hours adalah ampere jam, yang artinya apabila baterai tersebut dibebani 5 ampere akan habis dalam waktu 10 jam. Dan sebaliknya bila dilakukan pengisian dengan arus 5 ampere maka akan penuh dalam waktu 10 jam. Tentu saja dengan catatan kondisi baterainya normal. Kemudian pada sebelahnya ini tertera instalasi atau skema pemasangannya. Kalau dari gambarnya ini untuk pemasangan dua baterai ini disambung seri ya. Untuk penyambungnya di main plus. Kemudian ini contoh pertama baterai charger posisi 24 volt. Di sini karena rata-rata kita ketahui untuk baterai adalah 12 volt. Karena dua baterai maka ini ditambahkan atau gampangnya dikali 2. 12 volt dikali 2 hasilnya adalah 24 volt. Kemudian yang bawah ini adalah contoh yang kedua untuk dengan 4 baterai. Dengan 4 baterai karena ini 1 2 3 4 seperti tadi adalah rata-rata baterai itu punya kapasitas 12 volt, maka ini dikali 4, 12 kali 1 2 3 4 atau 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 hasilnya adalah 48 volt. Langsung saja kita akan lihat pada mesin charge-nya langsung. Nah, di sini untuk charger baterai ini pakai steker seperti ini. Nanti ini akan disambungkan ke listrik 220 atau ke listrik PLN. Kemudian di sini ada kutub positif dengan warna merah. Kemudian ini untuk kutub negatifnya, atau ini japit buaya ya. Kemudian di sini tertera baterai charger mereknya di atas ini merek Wipro dengan lambangnya ini. Lambangnya ini berbahan stiker ya. Kayaknya bisa dilepas ini. Kemudian di sini tertera charger 6 dan 12 volt baterai 15 ampere. AC input listrik 220 50 ini Hz sampai 60 Hz. DC outputnya itu adalah 6 volt sampai 24 volt, maksimal 225 watt. Nah, ini maksudnya tadi kan ini 6 volt sampai 24 volt, ini di sini 6 12 18 24. Nah, ini mengacu pada keterangan yang di sini tadi. Nah, ini mengacu pada keterangan ini.
Jadi nanti kalau kita akan mengecas dua baterai yang normalnya kapasitasnya adalah 12 volt, maka kita akan pindahkan itu ya. Karena ini ada 6, 12, 18, kemudian 24. Nah, di sini ada indikator untuk ampere meternya ya. Kalau voltasenya ini yang tipe ini enggak ada. Jadi nanti kalau tadi keterangan yang disebutkan dalam buku petunjuk, andaikan baterai itu mulai berjalan mengisi secara normal atau pengisiannya berjalan secara normal, maka dia akan awalnya dari sini dia akan bergerak ke sini, seret gitu. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian di sini ada fuse atau sekring 220 volt 1,5 ampere. Ini untuk ukuran sekringnya ya ini ya. Nah, ini sekring bisa dibuka dengan diputar seperti ini. Nanti dalamnya ada sekringnya. Nah, ada sekringnya. Nanti kan sekring kan sebagai pengaman ya, biasa aja nanti. Nah, kayak gini untuk sekringnya. Nah, nanti kan terjadi konsleting atau lain-lain, maka dia akan putus. Maka tadi dibawakan cadangan satu buah sekring. Kemudian di sini ada marking besar, ini ada angka 15 menunjukkan tipe dari charger ini, tipe WP15 ampere hours. Kemudian di sini ada tombol high dan tombol low. Tadi disebutkan bahwa di sini nih tadi apabila tidak berjalan normal, bisa dilakukan tombolnya dipindah ke high atau aki normal cukup ke low. Mudahnya high ini nanti pengisiannya akan lebih cepat dan low ini akan cenderung lebih lambat. Sebagai contoh akan saya tampilkan pada aki ya nih. Di sini tertera keterangan pengisian normal aki ini membutuhkan berapa ini? Kok nggak kelihatan? Nah, ini membutuhkan 5-10 jam, kemudian cepatnya 3 ampere kali 30 menit. Nah, itu untuk cepatnya. Hanya saja memang umumnya jika kita memakai tombol yang low ini nanti baterai kita cenderung lebih awet daripada pemakaian yang high. Atau ini kan lebih terkesan diakselerasi atau dipercepat ya. Atau mungkin contoh sepelenya, jika kita makan satu piring bisa saja kita bisa menghabiskan dengan cepat, akan tapi nanti juga kurang sempurna dalam proses pengunyahan dan lain-lain, atau mungkin malah perutnya sakit ya. Kalau lo ini cara makan dengan pelan-pelan dan perlahan, ngunyahnya juga dinikmati. Karena dalam batas ini kan ada sel-selnya ya, sel-selnya itu kan juga nanti bisa beresiko cepat aus. Kemudian di sini ada tombol on dan off. Ini kalau ke atas berarti on atau dia hidup, ke bawah ini off. Ini tadi ke atas high, ini ke bawah low. Kemudian ada voltasenya 6, 12, 18, 24. Ini tadi fuse atau sekring, atasnya adalah ampere meternya. Kemudian ini untuk marking ya. Kemudian kita akan lakukan pengetesan ya, penggunaan charger baterai ini. Pastikan ini off dulu ya, takutnya nanti ini gatok yang ini bersambung ke bawah ini. Ini ada baterai tipenya ukurannya 12 volt 32 ampere hours. Nah, ini untuk kutub positifnya di sini, ini negatifnya di sini. Tadi yang positif merah ini kita sambungkan di sini. Jangan sampai goyang ya. Ini kencang untuk jabet buayanya. Ini yang hitam di sini, ini ganggu ini. Jabetkan. Kemudian steker ini kita dapatkan di listrik 220. Pastikan untuk yang bawah tadi masih kondisinya off ya. Nah, ini kita on kan sekarang. Kan tadi 12, sini juga di 12 sudah benar ya. Kita on kan. Cek, ini gerak. Nah, ini dia mulai berangsur-angsur turun ya untuk pergerakan ampere meternya. Jadi untuk review kali ini kita cukupkan, banyak kurangnya mohon dimaafkan dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga video ini ada manfaatnya untuk dulur-dulur sekalian. Saya Rikan, matur suwun.